layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? COVID-19, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ingat. Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? Semoga baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu ingat pesan ibu ya. Pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ingat selalu pesan ibu. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat jumpa semua yang ada di Hong Kong, ada di Indonesia, ada di Taiwan, dimanapun Anda berada, selama Anda masih berada di atas planet muka bumi. Ya, karena planet kan banyak, ada planet Venus, ada Jupiter, tapi kalau planet Earth atau planet bumi, itu berarti Anda bisa mendengarkan kita punya siaran Radio Nongkrong Bareng yang muncul pada tanggal 12 Januari hari ini, tadi malam, tahun baru tahun 2022. Seperti biasa di sini saya sendiri Kak Novi, tahun ini saya nggak pakai too much thinking lagi. Saya menghindari kebanyakan pikir ya. Jadi saya langsung saja ke Kak Sen dan Pastor Janet dan ada Mama Mia. Selamat malam semua. Halo. Selamat malam Kak Novi. Wah, seneng aja. Biar rame. Biar rame. Pastor? Pastor. Biar rame hujan-hujan ya dingin. Giliran. Pastor, selamat tahun baru Pastor. Mama Mia, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, masih tahun baru aja ya? Masih dong, kan bulan Januari. Ya nggak? Selamat tahun baru. Iya, masih Januari. Mama Mia suaranya kayak ada di samping yang kenceng.
Suara dia terlalu kencang. Udah lagi kenceng. Iya, bagus kalau begitu. Semangat Pak. Usia bertambah. Ya. Pastor Janet, salam, selamat malam Pastor. Salam sejahtera semua. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru ya. Kak Novi, Mama Mia, Kak Sam. Semoga kita semua dianugerahi ya oleh Tuhan. Kesehatan, Amin. bahagia, dan sukses ya. Amin ya Allah. Alamin. Amin. Suasana Natal, ada yang masih mengucapkan Natal sebenarnya bagaimana nih Pastor pada bulan Januari tanggalnya? Ya, apalagi orang Manado Kak Novi ya. Jadi ucapan selamat Natal itu bisa sampai di akhir bulan Januari. Oh, Kita ada budaya Kak Novi. Jadi iya. bulan ya tanggal 31 itu kita bilang kunci tahun baru itu sekaligus kunci atau akhir dari perayaan Natal dan tahun baru. Oh, di akhir Januari ya. 1 Januari ya. Jadi sampai Oke. 1 Januari kue-kue kering dan masakan-masakan juga biasanya masih ada. Kecuali ini sudah habis semuanya. Jadi kalau saya mengucapkan selamat Natal Pastor Janet itu berarti nggak ketinggalan ya. Masih boleh karena ada orang kan. Iya, selamat Natal. Semoga sejahtera selalu Pastor Janet, bahagia Terima kasih. Mas. keluarga. Hari ini saya bahagia sekali karena bisa ada Mama Mia di dalamnya ya. Udah kangen suaranya. Iya. Itari saya lagi pergi Pastor Janet pas ada. Oh. Mama Mia ini kan pemalu Pastor Janet. Pemalunya itu definisinya masih sama ya Kak Novi. Masih nggak berubah. Perempuan makanmu. Iya, jadi selamat Natal masih Mama Mia. Saya masih bisa mengucapkan selamat Natal ke Pastor Janet, ke beberapa sahabat saya dan keluarga yang merayakan ya. Juga pastinya suasana tahun baru ya. Pastor Janet ini pastinya sibuk Natal, tahun baru, ibadah di gereja ya. Sempat menyenangkan Kak Novi. Iya, kegiatan-kegiatan rohani ya Pastor Janet ya. Betul. Ya, di tahun baru ini kita banyak harapan-harapan baru, boleh saya katakan begitu ya Pastor ya. Ya, biasanya kita kan ya sama seperti kalau kita masuk tahun baru, semua juga kita tidak peduli agama apa ya, kita juga suka buat resolusi kan Novi ya. Iya. Atau nggak kejadian gitu ya, tapi bagus juga untuk orang mematok satu tujuan hidup gitu loh, apa pencapaian yang akan dia capai. Ada yang pengen kurus. Tidak ya. Tapi makan terus kan nggak bisa jadi ini kontradiksi. Jangan bully lah Kak Novi. Kalau pengen kurus mau hujan mau panas kurangin setengah porsi. Saya resolusi tahun ini pengen menurunkan berat badan, tapi bagaimana mau turun ya kan, makan pagi makan siang makan malam habis malam pun masih nyambung. Begitu ya. Terus sekali Kak Novi. Ada berita gembira di mana Presiden kita Joko Widodo mencanangkan bahwa vaksin ketiga itu gratis. Gratis, bagus ya. Alhamdulillah. Ya. Saya juga senang banget Kak Novi, karena secara pribadi selalu message itu masuk ke HP saya. Iya. Ngikuti Instagram, ngikuti Facebook, seneng banget. Iya, kita seperti generasi milenial ini kelahiran tahun 90 lah ya sampai tahun 2021 ini dipaksa oleh keadaan untuk tidak kelahiran 90-an bukan milenialnya. tidak tahu, saya nggak jelas itu. Yang di bawah itu apa namanya Kak? Mama Mia ketawa dulu dia. Kan Novi yang masih muda dong, kita harus juga diikutkan.
Iya. Samia. Kasan itu kan generasi milenial, dia bingung mencolok ini sana. Yang mana Saya itu ya nggak, colok sini colok situ ya nggak. Masih ngeraba-raba. Enggak. Kita ini dipaksa ya, Pastor Janet kan punya channel YouTube ya. Ya untuk Subscribe belum Kak Novi? sudah subscribe ya. Thank you ya. Selamat malam ya untuk pendengar radio nongkrong bareng yang sedang mendengarkan secara live streaming atau nanti dengar siaran ulang radio nongkrong bareng itu ada Pastor Janet di minggu kedua, dimana hari ini tanggal 12 Januari hadir di tengah-tengah kita. Kita senang banget nih, kita senang banget karena ada rangkaian Natal dan Tahun Baru. Jadi Anda juga bisa melihat atau nonton ya istilahnya itu channel YouTube dari Pastor Janet yang katanya bulan lalu itu terpaksa karena lockdown ya atau semi lockdown tidak bisa membuat kebaktian secara terbuka, Pastor ya. Akhirnya Iya betul. Injil itu disiarkan selama 1 tahun ya, 365 hari ya, Pastor ya. Iya betul. Selesai sudah atau bagaimana, Pastor? Belum selesai Kak Novi. Sekarang sudah di hari yang ke 283. Karena itu kita bacanya 1 tahun punya. Dari perayaan Paskah ke perayaan Paskah berikutnya. Kebangkitan ya. Ya betul. Paskah itu perayaan. Iya. Dan memang kita sebagai manusia seharusnya kita berpikiran positif dan lebih semangat gitu. Seringkali manusia kalau mengalami keterpurukan ya keadaan atau situasi sulit begitu, adanya kecewa, juga mungkin mengeluh atau merasa tidak bisa bikin apa-apa. Tapi saya belajar dari COVID ini ya, awalnya juga merasa sedemikian gitu ya, bingung dan apa yang harus dilakukan. Tetapi kalau kita naik sedikit dari keadaan yang ada gitu ya, kita bisa melihat peluang bahwa kita masih bisa melakukan sesuatu. Itu yang terjadi Kak Novi. Saya waktu itu masih di Surabaya ya, awal pertamanya kan COVID, waktu menghindar dari Hong Kong karena Indonesia masih bebas gitu ya. Jarang. Kita berpikir jalan-jalan lah daripada kita stuck di Hong Kong nggak tahu mau kemana juga. Jadi kita ke Indonesia, sampai di Surabaya baru 2-3 hari udah langsung dapat informasi di TV dan cepat sekali Surabaya bisa sampai merah dan bahkan Indonesia bisa lockdown dan tidak ada penerbangan sama sekali. Saya stuck 5 bulan lebih di Surabaya. Kebayang nggak saya tinggalin pelayanan? Sampai 5 bulan ya, Pastor Janet. Enggak. Kan waktu itu Iya, memang waktu itu semua betul. nggak ada penerbangan. Betul. Waktu itu sebelum Lebaran dan Lebaran kan ditutup semua transportasi. Mau masuk ke kota, ke kota mesti daftar, mesti cek dan sebagainya. Aduh, ribet. Yang ada kita stuck di Surabaya, itu pun nggak keluar kemana-mana banyak ya, karena khawatir juga jangan kenapa-napa. Dibacakan di rumah. Dia pikir waktu itu Hongkong rame menghindar di Indonesia, ternyata di Indonesia juga jadi rame. Betul. Pada saat setengah mati lagi, lebih parah dari Hong Kong kan sempat pada saat itu. iya sempat ya. Iya, Nah, karena itu yang saya bilang kan Novi, maksudnya adalah yuk dalam keadaan bukan cuma kita apply ke COVID ini, tapi dalam keadaan kehidupan kita pribadi ya, jangan terlalu cepat merasa terpuruk gitu ya, membiarkan diri terpuruk, tapi lihatlah sesuatu yang baik yang mungkin bisa kita dapatkan kalau kita lebih positif. kita bisa melihat 11 air yang setengah terisi air ya, itu bisa dalam 2 sudut pandang, setengah kosong atau setengah penuh. Betul. Artinya di sini yang dimaksud Pastor Janet, kalau kita melihat setengah penuh berarti kita optimis ya. Menghadapi segala cobaan. Dalam hal ini bukan cuma kita saja yang terkena, Pastor Janet juga sempat stuck di Surabaya lama. Mama Mia entah stuck di mana, saya nggak jelas juga. Aku stuck di Hongkong waktu itu. Iya, masih di Hong Kong.
Masih waktu Iya, itu ya. jadi setengah gelas air bisa juga kita lihat bahwa itu setengah kosong, ya kan? Jadi itu lebih kepada pandangan atau sudut pandang Cara pandang kita ya. pesimis dalam menghadapi menyikapi virus corona yang mewabah di hampir seluruh sudut yang ada di muka bumi ini, di dunia ya. Tapi dia merubah juga perilaku masyarakat. Kita semakin sekarang sadar loh. Saya lihat kemana-mana itu orang pasti makan sayur sama buah. Gitu. Sadar pada oh saya harus menjaga kesehatan. Sebelum corona apa aja nih? Saya juga bisa bandingkan Kak Novi ya. Kalau waktu saya di sana kan Indonesia baru memulai kan. Yang dulu kita minta dikirimin dari Indo ya masker ke sana ke Hong Kong. Iya. Tapi pada saat Indonesia kena, aduh ribetnya minta ampun. Saya juga sempat di sana ya. Sebab itu enggak banyak keluar rumah supaya enggak habisin masker gitu. Terus dan tapi saya juga belajar melihat apa yang Kak Novi bilang ya, bahwa persoalan itu membuat manusia belajar gitu ya. Dulu itu pemerintah sudah keluar setengah mati untuk pakai masker. Saya masih lihat satu keluarga mulai dari neneknya, ibu bapaknya sampai anak-anak kecilnya keluar gandengan ketawa ketiwi tanpa masker semuanya. Iya betul, masih ada itu. Kan itu belum ketat ya, belum ketat. Dan alasannya seringkali anak-anaknya nggak mau kalau dipakein masker, mesti marah-marah, teriak, nangis dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ya kayaknya anak-anak sudah biasa. Saya punya ponakan-ponakan yang cukup banyak kan di Indo, dan ponakan cucu juga iya. Dengan santainya udah terbiasa, sepertinya udah normal gitu ya. Setiap mereka keluar cari masker gitu ya. Jadi ajaran itu cukup baik ya. Seringkali perlu atau masalah supaya seseorang belajar. Iya betul. Jadi ada efek positif dari perubahan-perubahan Kejadian ini lah. Iya, paling tidak kita jadi stay at home lifestyle, gaya hidup ya, pakai masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Yang saya singgung kok yang lalu itu mengenai cipika-cipiki, kan biasa kita cium pipi kiri, cium pipi kanan. Kalian orang Manado ya. Tapi sekarang tetap orang Manado tetap pakai masker, tetap cipika-cipiki ya. Ya itu dia. Parah tuh. Dampak lainnya adalah go virtual gitu. Seperti ini nih Kasen nih. Masih milenial kita ini kan virtual, kita siaran radio ya. Studionya nggak ada. Tadi di rumah masing-masing ya. Terus kita rubah itu. Kita kamar kita selalu memberikan yang terbaik untuk anak teman-teman semua, yang dari segi rohani, dari segi rohana, ketawa ketiwi, ya nggak? Nah, gitu. Karena ujung tujuan dari acara ini adalah memberikan nilai. Nilai apa? Bentuk nilainya apa? Itu bisa hiburan, ya kan? Bisa rohani, spiritual, diisi sudut. Kalau Anda lihat deskripsinya nongkrong bareng itu, bahwa radio nongkrong bareng di itu kita mengisi sisi kehidupan kita yang sibuk dengan dunia, urusan dunia, dengan hal-hal yang kadang-kadang kita lupa bahwa ada kekuatan maha dahsyat di luar sana gitu ya Pastor ya. Iya betul Kak Novi. Nah untuk lebih supaya selalu sadar ini Pastor dengan artinya sadar dengan kekuatan yang maha dahsyat itu dengan membuat YouTube channel yang isinya adalah membaca setiap hari ya. Setiap hari Kak Novi. Jadi itu dibagi dalam 1 tahun. Jadi paling tidaklah sekitar 1 hari itu 3 pasal tiap hari. Berharap bahwa kita bisa membaca dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, pengetahuan seseorang akan ya seperti hal-hal rohani, pengejaran utamanya kan dari firman ya, itu akan secara langsung dan tidak langsung membentuk karakter dan bahkan membentuk kehidupan seseorang secara keseluruhan. Membentuk karakter dan membentuk kehidupan, iya. Karakter building ya, membangun karakter yang bermoral dalam tanda kutip ya Pastor ya. Ya betul.
Karena kita sebenarnya wajib, karena firman Tuhan ya, yang kita baca itu digambarkan seperti makanan rohani. Kita nggak makan sekali aja dalam satu hari udah kayak bingungan sendiri ya apa. Jadi kita harus makan firman Tuhan, karena hidup kita itu sebenarnya ya agak ya sering kali kita dengar juga bilangin hidup kita bagaikan gelas kosong, tergantung apa yang kita isi di dalamnya. Jadi isi susu, isi kopi, Iya. tidak isi apapun ya. Jadi kalau kita tidak isi dengan hal-hal rohani, maka warnanya hidup kita kan pasti ya kita sudah tahu lah ya, akan seperti Iya. apa. Mama Mia dengerin gak tuh Mama Mia? Dengerin dong, kan lagi didengerin kan Novi. Makan itu, ya, makan itu bukan cuma makanan aja Mama Mia. Ya. Novi kan tadi bilang ya, kita sekarang sudah sadar diri makan banyak sayur, banyak buah. Ya itu akhirnya ke dalam kita itu menunjukkan. Jangan makan gorengan ya, apalagi penggorengan. Maksud Mama Mia masukin penggorengan gitu. Maka dari itu makan sayur, makan buah, jangan makan gorengan, apalagi makan penggorengan. Apalagi makan yang digoreng, makan yang lagi digoreng ya Mama Mia ya. kan kan begini ya, jangan makan gorengan, berarti mengurangi lemak kan. Penggorengan kita semut keras, nggak mungkin ya. Akhirnya kita lihat, wah ini yang goreng lumayan nih ya kan. Aduh. Novi, memang ya kalau kita bicara soal makan buah dan makan gorengan, jujur ya kalau mau tanya sama Mama Mia, pasti yang lebih dipilih harusnya gorengan, bener nggak? Iya. Iya. Sama kan? Ya, satu hari itu bener kan Novi, entah satu hari itu goreng tempe atau goreng mendoan atau goreng apa aja pasti ada yang dimakan. Bisa kalau nggak makan gorengan itu tempted banget loh Kak Novi. Iya, makanya Mama Mia, ke Mama Mia pastor, jangan ke saya. Jangan ke Kak Novi. Tapi saya ini kan hujan, tapi sore pengen banget mie goreng loh, mie goreng ikan. Magas itu undangan. Kak Novi, padahal kan Mama Mia udah tahu kalau gorengan nggak baik untuk kesehatan, betul nggak? Ya, tapi dimakan. Salah tanya ya, mestinya tanya Kak Novi. Tanya, bilang Mama Mia. Kak Novi sudah bilang bahwa gorengan itu nggak bagus, tapi sedep-sedep aja dan kita mau aja kan kalau dikasih, bener nggak? Iya, kita jangan terlalu sering ya pastor ya. Nggak, saya tuh lagi mau aplikasikan ya. Kadang dalam hidup ya, kita udah tahu nggak baik untuk kita ya, nggak baik untuk hidup kita. Tapi karena kita pikir itu enak, disamber-samber aja. Sepertilah di Indonesia, seperti hal-hal yang kita secara umum kita tahu ya, yang penyakit yang mesti dibasmi di Indonesia seperti korupsi kayak gitu ya. Udah tahu itu dosa, udah tahu itu salah, tapi enak-enak aja karena ya kita nikmati. Iya pastor, saya juga memperhatikan hal tersebut. Kita sebagai manusia semakin itu tidak bolehkan, kita ada dorongan untuk semakin ingin mencoba. Kenapa? Karena kita itu kadang-kadang attach ya, lekat dengan sesuatu berlebihan, gitu kan. Karena diri kita itu bukan yang digoreng, diri kita itu bukan penggorengan, diri kita bukan uang, diri kita adalah kita, gitu ya. Seorang Novi adalah Novi gitu, nggak pakai baju jeans, nggak pakai jas, nggak pakai yang keren ya, biasa-biasa aja. Saya adalah saya atau Pastor Janet atau Kasem dan pendengar radio nongkrong bareng ya, yang kadang-kadang kita terlalu berimajinasi saya akan hebat kalau pakai hijab ya, busana muslim ya. Saya lari sedikit ke busana muslim yang ada gambar cabai sama penggorengannya. Perempuan kalau ketemu perempuan yang pertama dia dalam hatinya dia lihat bulu matanya bagus nih. Kalau lagi ketemu lagi kan biasa aja Kasem ya. Tapi kalau wanita ketemu wanita, Jangan bilang begitu Kak Novi, zaman sekarang katanya milenial, kok nggak mengerti yang laki sama laki juga bisa, wow. Tapi pura-pura nggak tahu ya. aduh, Pastor Janet ya.
tadi saya tertarik yang namanya air, kalau kita masukkan ke dalam teko, dia berbentuk teko. Kalau dia masukkan ke dalam gelas, dia berbentuk gelas. Atau sebaliknya, kalau gelas itu diisi dengan hal-hal yang udah tahu salah gitu loh, udah tahu ini salah, kita telan, ya akibatnya rusak. Kan begitu ya Pak Surjonet ya. Nah, kita juga harus ingat Kak Novia, tadi kita sudah apa yang kita bicarakan tadi, kita harus garis bawahi dalam pengajaran agama. Saya rasa bukan cuma di Kristen ya, tapi di mana juga agama. Dan dosa itu sesuatu yang kita nikmati sebenarnya. Dosa itu nikmat, jadi kita harus waspada. Karena dosa sebenarnya pemahaman di dalam Alkitab itu akan berkaitan atau muter-muternya kepada keinginan daging. Sebab itu kita harus hati-hati. Kenapa orang lebih memilih gorengan itu daripada hal-hal yang sehat seperti sayur dan buah? Karena gorengan itu nikmat, sama dengan yang benar dengan yang salah gitu. Salah, karena itu nikmat. Kata orang yang nyuri-nyuri justru lebih enak daripada terletak di atas meja, bener nggak? Iya. Saya pikir mengenai Yang sembunyi-sembunyi lebih nikmat daripada yang iya. Kayaknya agak mencecar ke saya ya Pastor. Mendingan Kristen aja. Rasanya iya. Rasanya lagi nyolok-nyolok. iya, mangga yang dicolok di tetangga katanya lebih enak daripada mangga di sendiri, bener nggak? Ini langsung membumi Kak Novia injak tanah ya. Ke kasar ininya arahnya ini. Kok saya dibawa-bawa? Nah, bukannya begitu. Nah, makanya di sini kita perlu sadar ya kan, bahwa ada hal-hal kita sebagai manusia itu ada kesamaan ya, ada juga Ya, iya. selamat sekali lagi untuk para pendengar ya nggak, kita masih bersama Pastor Jenet, Kanovi, Mama Mia ya nggak, ya ya Mama Mia yang pemalu ya nggak, perempuan makan melulu dan yang masih nyupir ya, yang masih nyupir ya nggak, silakan nyupir dan hati-hati ya nggak, jangan sampai pecah piringnya saking kebanyakan ketawa sama kita. Sam, Ya, lanjut Pastor. apakah kita perlu untuk kasih tahu bahwa kita ada WhatsApp grup nongkrong bareng fans club. Jadi kalau ada mau bisa komen di YouTube kan, bisa dimasukin. Iya Pastor. Jadi gimana? Supaya kalau misalnya bisa di grup itu kan Kak Sam ya. Iya, tapi anak-anak itu, ya nggak, anak-anak itu kadang-kadang kebanyakan grup Pak katanya. Aduh Kak Siapa Sam, tahu ada yang mau Kak Sam. handphonenya Kan kalau lemot-lemot mereka ingin katanya. bertanya itu lebih gampang. Tapi Kalau ada pertanyaan bisa katanya, di komen. tapi katanya di Facebook, ya nggak, justru ini saya Agi calak colok supaya bisa ke Facebook dan YouTube ini, ya. Dari tadi usaha nyolok. Iya, kita ada tergabung dengan Sriwati. Selamat malam Sriwati. Halo, selamat malam Pastor. Pastor Jenet, ya. Sehat ya. Saya juga kasih selamat malam untuk Mbak Ayu ya, yang lagi mengikuti di YouTube. Kebetulan saya ada komputer, jadi saya bisa tahu. Selamat malam semua. Selamat malam Pastor. Malam. Mbak Suryati. Kenal banget saya. Kabar baik Pastor. Puji Tuhan. Tahun baru Sriwati, ya. selamat Natal tahun baru ya kita ya. Terima kasih Kak Novi. Ternyata Natal itu bisa sampai akhir bulan Januari Sriwati ya. Iya. Kebaktian di mana Sriwati? Sebenarnya Kak Ken, Kak Novi, kita juga disarankan selalu ya dalam hidup kita merayakan Natal tiap-tiap hari. Maksudnya merayakan syukur, karena kita tahu Tuhan datang mencari manusia, bukan kita yang terlalu susah untuk cari Dia, tapi Tuhan yang lebih dulu menyatakan diri mencari kita. Itu Natal yang harus dirayakan tiap-tiap hari.
Lahirnya Yesus tanggal 25 Desember adalah untuk mencari manusia. Iya. Iya, Pastor ya. Iya, bukan soal Agar tanggal yang paling Oke, kelahirannya ya. Kan Allah mencari manusia dengan datang dan menyelamatkan manusia. Itu yang kita syukuri harus tiap-tiap hari. Misalkan itu seperti tradisi gitu ya, yang biasanya kadang-kadang berbeda di tempat-tempat yang manapun ya manusia itu berada. Tapi esensinya tetap sama, yaitu kita merayakan kedatangan Yesus Kristus, yaitu Firman yang menjadi manusia ya. Allah sendiri yang menjadi manusia dan lahir dari seorang manusia. Oke. Ya, Sriati, kebaktian di mana waktu Natal atau Tahun Baru atau dibolehkan sama bos? Boleh. Boleh ya? Sebelum saya tahu sebelum Natal itu saya pasti izin dulu ya, saya harus biasanya liburnya saya 2 kali dalam 1 bulan, tapi karena sudah banyak kegiatan jadi harus banyak persiapan. Kenapa saya juga perlu latihan ini dan itu begitu, jadi mereka memperbolehkan. Dan kebagian saya di Simpol, kemudian tanggal 2 Januari di juga ya. Pas perjalanan nggak ada ya waktu itu. Oh iya, saya memang sengaja untuk sekali-sekali untuk tidak ikut, karena ini kita ikut online, tapi Ya, memang tapi memang terbatas. untuk kali ini kita nggak ikut. Ya. Jadi kita di tempat kita sendiri, tapi sore hari kita ikutin. Mbak Suryati ikut ya? Ikut, tapi Ya, kalau tahunya kita ketemuan ya. Iya. Perwakilan. Dari radio yang zaman dulu itu kita udah janji ketemuan tapi nggak pernah ketemuan ya. Iya. Nanti ya berharap ini COVID segera lewat. Iya. Kita bisa ketemuan. Kalau tanggal 25 itu saya di football. Di kebetulan yang memimpin ibadat itu adalah skop dari Hongkong sendiri, jadi kita pakai bahasa Inggris dan ada sebagian kita untuk lagu bahasa Indonesia dan bahasa Latin gitu. Di persiapan yang banget sih. Ya sebenarnya nggak lama, cuma 2 bulan. Jadi kita latihannya di masing-masing lah, nanti cuma kalau kita hari Minggu baru kita lakukan. Ya. Di latihan ini anak Indonesia teman-teman semua? Ya, semua dari Indonesia. Jadi khusus untuk ajarnya, nah ini semua itu Burumis dan artinya dari PMI. Oh iya, mungkin ada yang mau disapa malam ini, Sriati monggo. Ya, saya mau menyapa untuk Indah yang ada di Pakuawan, untuk Mbak Nur, untuk Mbak Iis. Selamat malam semua, salam sehat. Tadi Pastor mengatakan bisa diajak gabung ke grup kita, Sriati mungkin sebagai admin dari mereka, ya. Jadi next kita bisa call mereka misalnya begitu untuk bicara mengenai rohani ya. Rohana juga boleh. Iya. Sriati masih di Nevu ya? Saya tetap di Nevu, yang kebetulan mestinya saya kontrak ini habis pulang terus, tapi masih ditahan karena hari ganti juga susah, jadi ya apa boleh buat gitu. Saya janji menunggu ganti saya sampai si kesempatan dia sampai dapatkan yang cocok sama mereka begitu, karena saya tidak lama sama mereka. Ya, dari waktu Mama Mia masih di Hong Kong masih kita siaran beberapa radio. Iya. Sampai saya udah. Ada lagi Sriati yang mau ditambahkan mungkin cukup dengan Pastor Janet?
Ya, kita berdoa untuk semua saja ya. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan dan jaga kesehatan semua. Jadi COVID ini kita banyak mendapatkan pengalaman yang terutama ya kita selalu ingat sama Tuhan. Yang kedua kita juga dapat pengalaman selalu hidup bersih, selalu hidup sehat begitu. Bagus. Suryati juga ya, sehat selalu. Dia diberkati Tuhan ya. Amin. Terima kasih Pastor. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Suryati. God bless you. God bless you too. Bye. Bye. Ya, jadi kegiatan sibuk juga ya, ada yang nyanyi-nyanyi seperti itu juga di beberapa gereja yang bukan kalau pastor di Glow ini seperti apa pastor? Organisasi atau apa pastor? Gereja dong Kak Novi. Ya semua Gereja, gereja ya? ada organisasi kan. Organisasi untuk ya buatan manusia untuk pengaturan yang lebih baik. Ya bicara soal komunitas itu adalah gereja. Iya. Jadi di zaman COVID ini kita secara community juga secara komunal ya lebih dipererat, lebih berasa peduli dengan sesama ya dibanding sebelumnya. Karena pertama pasti sapaan kita semoga selalu sehat, Tuhan memberkati, atau insya Allah semua dalam keadaan sehat. Itu kalimat pertama dalam WhatsApp atau sapaan awal dari sebuah pertemuan. Jadi ada sisi yang baiknya dari dampak corona ini ya. Ya betul. Jadi kita dengan keadaan ini sepertinya termasuk juga di dalam gereja ya. Dan termasuk juga di perayaan Natal secara nasional biar meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama gitu ya. Kesadaran untuk itu. Nah kita sih tidak bisa hidup sendiri ya, walaupun kita ada social distancing, tapi saling memperhatikan termasuk seperti zaman sekarang yang sudah milenial ya, teleponan, video call, Zoom dan sebagainya. Itu sekarang sudah jadi biasa, bahkan bagi keluarga-keluarga yang bukan anak-anak sekolah saja, tapi ibu-ibu rumah tangga, orang-orang kakek nenek udah biasa dengan Zoom dan segala macam ya. Dan rasanya lebih bahkan kayak saya pun belajar di Zoom, Pastor. Iya, itu dia. Dan Zoom juga sudah jadi biasa buat kita dan bahkan intensitas atau tingkat keseringan pertemuan keluarga justru lebih sering sekarang walaupun secara fisik kita berjauhan. Tapi Zoom dan video call kita jadi lebih dekat dan lebih akrab. Iya. Ada dampak negatifnya, mama suka ngomong tahun lalu karena dia terpaksa jadi guru. Ya. Benar. Umur udah berapa, aku harus ngajarin anak matematik. Anaknya nggak ngerti kan. Terus bagaimana? ada lagi anak-anak sekolah, maknya mesti seperti ikut sekolah karena dampingin. Akhirnya ibunya bilang, Pak sekolah, ini gimana ini anak namanya laptop saya mau banting aja katanya. Emosi, perempuan itu sudah ada emosinya. Saya udah pusing, saya nggak pernah. Saya protes sedikit ya. Kan pakai generalisasi perempuan suka apa. Kita dua-dua loh di sini. Dua pemalu, tapi yang satu nggak terlalu pemalu kan Ovi. Iya. Ada diskriminasi sosial. Ya jangan begitu, saya bisa urus loh. Sekarang di Indonesia salah bicara sedikit langsung bisa tahanan kan Ovi. Iya. Jangan deh Pastor. Jangan nanti. Saya punya ikuzus belum lunas Pastor. Apa tuh? Mobil ikuzus Suzuki dibalik dari kanan ke kiri. Aduh. Ada breaking news di mana tadi jam 7 pagi hari Rabu ini Gunung Merapi batuk. Kalau bulan lalu kan Pastor kita membahas mengenai itu ya namanya Gunung Semeru batuk-batuk ya. Jadi Gunung Merapi meluncurkan awan panas ya. Itu sepanjang Rabu pagi ada beberapa kali
gempa ya di Gunung Merapi saya melaporkan panas dan tapi mempertahankan status Gunung Merapi pada level 3 atau siaga ya. Iya Pastor Kenneth. Ya, Bencana wabah penyakit secara Kristen bagaimana sebenarnya Pastor? yang pertama bisa saja terjadi karena akibat ulah manusia ya, dengan pemanfaatan atau sikap manusia terhadap alam yang kurang baik. Bisa juga ya, secara rohani bisa jadi juga itu adalah peringatan dari Tuhan terhadap manusia. Bukan hanya bencana alam ya, tetapi termasuk wabah, penyakit dan sebagainya. Walaupun ya kita tidak bisa langsung dengan begitu saja kita mendefinisikan oh ini dari Tuhan, ini salah ini dan salah itu. Tapi paling tidak sebagai umat beragama kita diajak untuk ya lihat, belajar dari diri kita sendiri, cek dan recheck gitu ya, untuk memperbaiki diri, dan tidak ada salahnya untuk kita memperbaiki hidup kita kan ya. Sama seperti saran saya atau renungan yang saya ingin berikan ya kepada semua yang dengar, untuk keadaan yang kita sudah lewati sudah masuk ke tahun yang ketiga ini ya, dengan situasi yang tidak menentu seperti ini, dari COVID-19 sudah berubah sampai jadi om dan tante mikro gitu ya. Nah, maksudnya biarlah kita lihat ke diri kita gitu ya, sebagai manusia, sebagai orang yang percaya ya, sebagai orang yang punya Tuhan, ada beriman gitu ya, untuk kita lebih mengutamakan hal-hal yang berdampak kekekalan daripada hal-hal yang fana, yang sementara di dunia ini ya. Seperti kalau kita bicara tadi soal buah dan sayur dibanding dengan gorengan, jangan cuma gorengan melulu gitu loh hidupnya, tapi mari kita tingkatkan kepada hal yang lebih penting, apalagi hal rohani itu berdampak kepada kekekalan ya. Jadi kita memperhatikan atau kita melakukan hal-hal yang lebih berdampak ke kekekalan dalam hidup kita. Itu hal-hal rohani yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, membawa kita hidup lebih baik dan lebih benar dan bermanfaat bagi sesama. Iya, betul. Dorongan untuk tahun ini Kak Novi. Bagus sekali ya Pastor Janet, menentu sekali dan relevan, nyambung banget ya dengan situasi seperti sekarang ini. Walaupun sekarang vaksin sudah ketiga booster, tapi tetap saja ada pihak-pihak yang vaksinnya itu palsu, terus dibuat joki lagi ya. Jadi orang itu dia nggak ngikut vaksin, tapi disuruh orang, dia bayar gitu tuh, orang disuntik vaksin terus berkali-kali, kebal banget akhirnya. Kalau sampai 6 kali divaksin gimana ya kasusnya dia itu orang kan, si joki tersebut ya. Ini terjadi nih ya kan. Saya misalnya takut divaksin, saya suruh minta tolong mamanya, tolong dong, atau mamanya takut, tolong kan Novi, tolong dong itu vaksin dong, ntar saya kasih ini deh, kue sama gorengan ya. Namanya saya kenal sama mamanya udah lama, udah saya vaksin, itu joki saya statusnya. Nah tapi bisa dilihat nanti dari KTP dan apa, nggak mungkin foto saya namanya Novi terus fotonya Mama Mia. Iya. Kan petugas kesehatan pasti, kok muka lo aneh, beda gitu ya. Kak Novi, kalau saya ini tadi barusan dengar news berita ya nggak, bahwa kalau kita keseringan divaksin itu imunisasi di tubuh kita katanya akan berkurang. Kekebalan kita akan turun. Betul. Ya, jadi kita gampang sakit ya nggak. Kalau pokoknya apanya serba gampang gitu ya nggak. Tapi yang kena juga sekarang ini kan nggak melulu orang yang belum divaksin, yang sudah divaksin juga kena kok. Betul. Udah kena, tapi tetap. Jadi istilahnya ada satu yang udah divaksin, satu belum divaksin, ya nggak? Itu kemungkinan keparahannya yang sudah tuh divaksin, ya.
Jadi istilahnya chance untuk hidupnya ya nggak, itunya lebih besar yang udah divaksin. Ya nggak. Tuhan juga bilang katanya ya nggak, itu Tuhan bilang ini percobaan untuk kamu semua yang di bawah katanya. Ya nggak, jangan di sosial media aja kamu katanya. akan mati, jadi sadar diri ya Kak. Ya. Renungkan ya nggak, di rumah jangan keluyuran. Sampai batuk deh pastor. Nah, itu dia. Iya, Sam, Hai. di rumah aja nggak keluyuran kan, tapi masih enak aja kamu udah mengeluh, udah ribut-ribut. Nah, kalau di neraka nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ada penyiksaan, baru lo teriak-teriak. Nah, itu Jadi dia. bertobat nggak mau, iya nggak? Iya. Kita istilahnya tuh ya para pendengar ya, istilahnya kita harus bersyukur dan beruntung. Masih ada si untung. Ya, masih ada untungnya, orang bilang. Ada untung. Terima kasih buat Pastor Sam ya. Terima kasih ya. Luar biasa, betul. Dalam seperti yang saya bilang tadi ya Kak Sam ya, masa COVID sepertinya kita tidak ada harapan untuk melakukan apa-apa, tapi ternyata akhirnya saya bisa juga bikin YouTube. Walaupun dengan cara yang hai mau minta ampun kalau diceritain, tapi selalu ada berkat di balik kesusahan kok. Percaya saja. Sama Pastor bisa YouTube ya nggak? Kak Novi juga bilang, Kak Sam ayo dong kita siaran lagi. Gimana siarannya? Pakai apa siarannya? Tapi kita diberikan jalan oleh Tuhan, ya nggak? Tuhan memberikan jalan untuk kita, ya nggak? Istilahnya saya bisa udah lama, padahal ya nggak, kontak-kontak pastor juga nggak diladenin, ya. Kan gitu dong, yang diangkut ke sini Kak Sam, itu kan berarti lagi sibuk dong bela diri. Iya. Nggak bisa ketemu lagi ya nggak, Pak Haji juga bisa ketemu ya nggak, bisa makan bareng, nongkrong bareng, jongkok bareng, duduk bareng. Iya. Dan juga ya Kak Sam ya. Iya. Iya Pastor Janet. Jadi ini untuk kita diingatkan bahwa nanti Anda itu ujung-ujungnya siapapun Anda, dunia akan lupa sama Anda kalau Anda sudah di liang kubur. Betul. Pelan tapi pasti. Seberapa? Bukan pelan, cepat dan pasti orang akan lupa. Ya, jadi seberapa signifikan apa besar masif yang pernah kita perbuat itu orang dunia akan terus berputar biasa aja tanpa kehadiran kita gitu. Betul. Iya. Tapi betul Mama Mia. Apa enggak ya? Iya, betul banget. Jadi teman-teman Radio Nongkrong Bareng yang lagi dengerin ini satu hal yang luar biasa, malam ini kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pastor Janet, bahwa ada hal-hal di balik dari musibah ini, ada blessing in disguise, ada keberkahan dalam kemalangan ya. Kasen dia mengatakan begitu. Saya sih sudah lama merasakan itu ya. Terima kasih nih, selamat malam Nongkrong Bareng ya, baru masuk nih, ada di WhatsApp, join ya. Bagaimana dengan yang lain, silahkan boleh ke nomor telepon saya untuk kita supaya lebih rame ya. Saya bisa berinteraksi dengan Mia, Kasen, Pastor Janet, dan saya sendiri ya. Oke. Jadi satu pelajaran penting buat kita bahwa di musim pandemi, dari Om Kron sama Tante Kron, dapat salam Mama Mia. Salam kembali kan dari siapa Kak? Dari Tante Kron. Tante Kron. Kan dari Om Kron. Om Kron lah kan Novi. Oh iya. Mami Kron. Jadi Papi Kron. Pastor Janet, kita kurang lebih masih ada 7 menit ke depan. Tadi itu berita renungan ya, mengingatkan kita bahwa ujung-ujungnya kita akan masuk ke liang lahat ya. Kita akan bertemu dengan Sang Halik gitu loh ya. Betul.
apapun agamanya, apapun mengikutnya tetap akan ke sana juga akhirnya. Betul. Ya. Sebab itu di dalam hidup kita tidak usah sombong gitu loh ya. Hmm. Kita bisa melakukan yang baik, bersyukurlah dan tetap melakukan yang baik. Tapi kalau kita tidak bisa melakukannya, jangan, apalagi ya sudah baik aja kita jangan sombong, apalagi yang tidak bisa melakukannya dan terlalu banyak kuar-kuar gitu ya. Jadi kita fokus ke hidup kita dan benahi hidup dan mencoba untuk berbuat baik kepada sesama lebih lagi. Saya rasa itu yang paling penting buat kita. Bagus sekali. Kita sadar hal ini ya, bahwa sekali waktu kita akan kembali ke pencipta kita, ke kali kita. Dan Berbuat baik. kita menuding Ya. satu dengan yang lain yang kita tidak tahu persis benar apa enggak itu orang itu ya. Mendingan kita lakukan apa yang kita benar untuk hidup kita. Betul kan? Iya, pasti betul banget ya. Karena di Jadi masa-masa susah seperti ini, saya masih banyak menyaksikan banyak orang yang saling menuding satu dengan yang lain, merasa diri paling benar. Padahal siapa Iya. sih yang bisa berteriak saya benar? ya. Semua merasa saya paling berhak menyandang kata Tuhan. Ya. Betul. Ya, Ayo. kamu nggak batas kamu mau ngomong ini apa Tuhan, gitu kan? Ada yang seperti itu pastor. Ini buat kita prihatin banget ya. Iya, apalagi yang kelompok yang merasa surga sudah punya mereka gitu ya. Kita tidak pernah tahu kok. Kita hidup aja sesuai dengan iman kita, benar nggak? Iya. Dan saling menyayangi itu lebih penting daripada merasa berbeda lalu kita bermusuhan. Saya rasa sih bodoh ya kalau hidup seperti itu. Iya. Jadi artinya seperti kalau kita mengundang orang, kita punya hajatan, kita kan bersikap manis ya. Mengajak ke jalan Tuhan itu dua kata, mengajak dan jalan Tuhan ya. Layaknya seperti kita mengundang orang ke pesta perkawinan kita, maka pihak yang kita ajak harus dengan rasa simpatik, ramah, menghargai pihak yang diundang dengan bahasa yang jelas, bukan teriak-teriak maksa apalagi ya kan? Kasar maksa terus nggak boleh ini ntar tersinggung, ada juga yang begitu, apalagi dengan media sosial sekarang. Itu yang Ya. itu sudah saya. Tapi kita Iya. jangan tepat terpengaruh lah dengan media sosial seperti YouTube dan sebagainya. Kadang-kadang orang cuma cari konten dan sengaja bikin persoalan kan ya. Tapi Begitu. dalam kehidupan yang nyata, mari kita sama-sama hiduplah yang terbaik apa yang kita bisa dan berusaha menjadi yang terbaik bagi sesama. Kalau dari saya sih saran itu untuk tahun 2022. Tahun 2022 berusaha menjadi yang terbaik bagi sesama. Ya, Iya. bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi sesama. Karena ketika kita meninggal, orang akan rindu pada kita. Wah, dia orang baik. Ya. Ya, Dan ketika kita hidup, kita akan dicintai orang banyak. Ya, pastor ya. betul. Bahkan Kalau orang gitu. bijaksana banget ya. Ya, saya sih nerusin aja apa kata pastor tadi. Ya kan, menerjemahkannya begitu gitu loh pastor. Benar itu Kak Novi. Ya, daripada kita cari Iya. yang terbaik buat diri kita, untuk apa? Nggak ada orang yang akan Iya. sekali. Tapi kalau kita Iya. sudah melakukan yang terbaik bagi diri kita, ya level up lagi satu lah ya. Kita menjadi yang terbaik juga bagi orang lain. Juga itu kan. Iya, menjadi yang terbaik bagi orang lain. Baik saat meninggal dirindukan, iya kan? Dirindukan, betul. Oke. Iya. Kan saya mau ucapin selamat malam untuk Mbak Puji ya, Mbak Puji. Mbak Puji ini ternyata Mbak Puji Widyastuti ya nggak. Selamat malam. Dia bilang, "Iya nih Kak Sam sedang mendengarkan." Ya nggak? Ya, sedang dengerin. Mbak Puji Dengerin Widyastuti. ya. Saya baru dengar namanya. Iya. Selamat itu ya. Dia tuh Sun Chin, jadi Sunda Cina katanya. Oh, bening itu biasanya. Biasanya bening, Kasan. Hah? Bening. Biasanya bening. Oh, bening. Ya kayak sayur itu, sayur bening. Sayur. Ya nanti kalau nggak ada pasir gak enak saya. Kalau ini saya sama Kasan menyadari bahwa kita satu waktu akan kemana gitu ya. Terima kasih Pastor Janet ya. Ya, sama-sama. Terima kasih semua. God bless. God bless ya, Tuhan memberkati Pastor Janet. Mama Mia, terima kasih, waktu dialah yang memisahkan kita nih.
Selamat malam Kak Novi. Selamat malam. Selamat malam Mas Bujane. Selamat malam Kak Sen. Iya, selamat malam. Iya. Ya, selamat malam sekali lagi untuk para pendengar nongkrong bareng ya. Kita jumpa lagi minggu depan ya Kak Novi ya. Betul, waktu yang mempertemukan, waktu biola yang memisahkan, ya. Akhir kata jalan mundur tanpa istirahat, tanpa melihat. Selamat tidur, selamat istirahat. Atas ikan sambil terasi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye, sampai jumpa minggu depan.